Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel belajarku. Go. Gimana kabar teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga teman-teman diberi kelancaran, kesehatan, dan kesuksesan dalam mempersiapkan SKD CPNS 2023. Oke, pada video kali ini kita akan membahas 30 soal prediksi tes wawasan kebangsaan CPNS 2023. Nah, untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan support kepada teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi serta like dan komen jika teman-teman ada request soal. Bagi teman-teman yang ingin join program eksklusif super intensif CPNS 2023, langsung aja join di Jadi ASN. Bisa dicek di aplikasi Android maupun di aplikasi iOS dan bisa juga dicek di web. Ada banyak paketnya, tinggal sesuaikan dengan budget teman-teman. Dan jangan lupa masukkan kode promo Bimbel CPNS dan RS 359199 supaya dapat diskon. Jadi harganya lebih murah. So, tunggu apa lagi, mumpung masih ada persiapan buat persiapan SKD CPNS 2023. Segera join Jadi ASN ya. Soal nomor 1, Sumpah Pemuda dianggap sebagai titik awal perjuangan nasionalisme di Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan kesepakatan Kongres Pemuda II yang diketahui oleh A. Sugondo Joyo Puspito, B. W.R. Supratman, E. Insinyur Soekarno, D. Ki Hajar Dewantoro, E. Muhammad Yamin. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Sugondo Joyo Puspito. Kongres Pemuda adalah kongres nasional yang pernah diadakan 2 kali di Jakarta. Nah, Kongres Pemuda 1 diadakan tahun 926 dan Kongres Pemuda 2 diadakan pada tahun 1928 dan dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito. Jadi di soal ini jawabannya adalah yang A ya. Lanjut soal nomor 2. Prinsip-prinsip nasionalisme, kedudukan hukum, serta hak dan kewajiban warga negara diatur berdasarkan A. Equality, B. Kognitif, C. Unity, D. Liberty, E. Stability. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, Liberty ya. Liberty termasuk kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat serta kedudukan hak dan kewajiban. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Lanjut soal nomor 3. Prinsip untuk mencegah tindak korupsi perlu ditanamkan sejak dini, kecuali A. Kontrol kebijakan, B. Transparansi, C. Akuntabilitas, D. Kritis, E. Peduli. Kira-kira jawabannya apa teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Karena di sini kan kecuali A. Kontrol kebijakan, B. Transparansi, akuntabilitas, peduli itu termasuk salah satu pencegahan tindak korupsi yang ditanamkan sejak dini. Jadi jawaban di sini adalah yang D ya teman-teman. Lanjut soal nomor 4. Nilai-nilai berikut yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah A. Tanggung jawab, peduli, dan mandiri. B. Kerja keras, mandiri, dan sederhana. C. Adil, berani, dan peduli. D. Jujur, tanggung jawab, dan adil. E. Berkorban, aktif, dan gesit. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, kerja keras, mandiri, dan sederhana. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya anti korupsi dalam aspek etos kerja antara lain adalah kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, sederhana, kerja keras. Ya, sehingga jawabannya adalah yang B. Soal nomor 5, ada 9 nilai integritas dalam anti korupsi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu personal, perilaku, dan norma, B. Inti, sikap, dan etos kerja, C. Nilai, norma, dan kepribadian, D. Inti, personal, dan sikap, E. Tindakan, etika, dan bahasa. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, inti, sikap, dan etos kerja. Kesembilan nilai integritas anti korupsi dibagi dalam 3 aspek utama, yaitu aspek inti, itu jujur, tanggung jawab, dan peduli.
Kemudian aspek etos kerja itu mandiri, kerja keras, dan sederhana. Aspek sikap itu ada berani, peduli, dan adil. Sehingga jawabannya adalah yang B ya. Lanjut soal nomor 6. Menyatu padankan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu wilayah, suatu negara yang membentuk identitas nasional merupakan konsep integrasi secara A. Politis, B. Sosial, C. Geografis, D. Antropologis, E. Sosiologis. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, politis. Integrasi nasional merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menyatukan segala perbedaan yang ada di sebuah negara. Adanya integrasi dapat meminimalisir perpecahan atau gejolak dalam negara yang disebabkan karena perbedaan. Secara bahasa, integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Yang mana kata integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang berarti menyatu padukan, menggabungkan, atau mempersatukan. Soal nomor 7, globalisasi menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia, terutama A. Lemahnya daya saing masyarakat, B. Lunturnya identitas nasional, C. Kemudahan akses pemerintahan oleh rakyat, D. Menurunnya SDM masyarakat, E. Meningkatnya kriminalitas. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak? Ya, jawabannya adalah yang B ya teman-teman, lunturnya identitas nasional. Lanjut soal nomor 8. Di bawah ini merupakan perilaku yang mencederai integritas adalah A. Tidak membayar hutang, B. Tidak melaksanakan jadwal piket sesuai jadwal yang ditetapkan, C. Mempunyai prinsip dan memikirkan kemana arah masa depan, D. Memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial tertentu, E. Melakukan plagiat karya tulis. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Perilaku yang mencederai integritas adalah melakukan plagiat karya tulis. Lanjut soal nomor 9. KPK merupakan lembaga khusus tindak pidana korupsi, memiliki andil dalam perkara korupsi terutama dalam bidang A. Penyidikan, B. Pemutusan perkara, C. Penuntutan, D. Penuntutan sekaligus penyidikan, E. Penyidikan sekaligus pemutus perkara. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Penuntutan sekaligus penyidikan ya teman-teman. Lanjut soal nomor 10. Seorang penyelenggara negara sebagai pejabat publik berintegritas tinggi harus memiliki keutamaan pada nilai A. Tanggung jawab, B. Kedisiplinan, C. Kepedulian, D. Pelayanan publik, E. Kejujuran. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Kejujuran. Sebagai seorang ASN yang dituntut harus memiliki integritas yang tinggi, maka nilai kejujuran menjadi salah satu nilai utama yang harus dipegang oleh setiap ASN ya. Lanjut soal nomor 11, integritas selalu berkaitan dengan kredibilitas, di mana kredibilitas menyangkut tentang keterampilan atau kemampuan, sedangkan integritas berkaitan dengan A. Skill, B. Pengetahuan, C. Perilaku, D. Hati, E. Kepribadian. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, teman-teman. Hati ya, teman-teman. Lanjut soal nomor 12, pemberantasan tindak korupsi yang dilakukan oleh KPK akan menjadi efektif jika dilakukan melalui A. Operasi tangkap tangan, B. Survei lembaga negara, C. Sosialisasi bahaya laten korupsi, D. Pendidikan anti korupsi sejak dini, E. Regulasi hukum dan lembaga anti korupsi. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya.
Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, pendidikan anti korupsi sejak dini. Salah satu implementasi dari fungsi pencegahan yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan pendidikan anti korupsi sejak dini. Lanjut soal nomor 13, kejujuran, toleransi, dan kepedulian merupakan nilai yang terkandung dalam masyarakat yang ditinjau dari sisi A. Agama, B. Adat istiadat, C. Sosial budaya, D. Kemanusiaan, E. Personal. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu? Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, sosial budaya. Nilai kejujuran, toleransi, dan kepedulian yang tertanam dalam kehidupan bermasyarakat ya, merupakan salah satu ciri praktik kehidupan bermasyarakat dalam tinjauan sosial budaya. Lanjut soal nomor 14, tujuan nasional bangsa Indonesia adalah A. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, B. Mensejahterakan kehidupan berbangsa, terlibat aktif dalam upaya pembelian negara konflik dan ekspor senjata. C. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. D. Melindungi fakir miskin, mensejahterakan pemerintah, dan meningkatkan hubungan bilateral antara bangsa. E. Menaati aturan PBB ya. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu? Oke, sudah ditebak ya. Jawabannya yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pada dasarnya, tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada pembukaan UUD 1945 ya, pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lanjut soal nomor 15. Perkembangan perjuangan kemerdekaan Indonesia mengalami perubahan dari gerakan lokalitas sampai pada akhirnya muncul dobrakan kaum muda untuk membentuk organisasi menjadi media perjuangan. Organisasi yang menjadi pelopor pergerakan nasional tersebut ialah A. Indisipar Teach, B. PNI, C. P3I, D. Budi Utomo, E. Sarekat Islam. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, Budi Utomo, yaitu organisasi yang menjadi pelopor pergerakan nasional dalam media perjuangan. Lanjut nomor 16, periode awal kemerdekaan, konsep bela negara diidentikan dengan perang kemerdekaan. Konsep ini terus berkembang sesuai dengan periodisasinya. Pada tahun 1950 sampai 1960, saat Indonesia mulai menata pemerintahannya, konsep bela negara dipersepsikan sebagai A. Untuk membangun yang diidentikan dengan ketahanan nasional, B. Upaya memperluas teritorial Indonesia, C. Upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara dari gerakan pemberontakan, D. Upaya menyelamatkan bangsa dari berbagai krisis, E. Upaya melatih kesiapsiagaan masyarakat Indonesia. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara dari gerakan pemberontakan. Lanjut soal nomor 17. Chelsea dikabarkan mematok harga 1 triliun bagi klub yang berusaha membeli N'Golo Kante pada bursa transfer musim panas. Sebelumnya, Inter Milan dikatakan sebagai salah satu pihak yang serius untuk mendatangkan N'Golo Kante dari Chelsea. Namun, sejumlah mahar yang ditawarkan Inter Milan selalu mendapat penolakan dari Chelsea. Kabar terakhir bahkan mengatakan Chelsea menolak tawaran 50 juta euro atau sekitar 172 miliar yang ditawarkan Inter Milan untuk mendapatkan Kante. Saat ini, isu yang beredar menyebut bahwa Chelsea mulai melunak untuk melepas N'Golo Kante. Gagasan utama yang tepat untuk paragraf ini ialah A. Bursa transfer musim panas di Liga Inggris, B. Chelsea dikabarkan mematok harga 1 triliun untuk N'Golo Kante, C. Belanja besar-besaran yang dilakukan Chelsea, D. Inter Milan tertarik membeli Kante, E. Chelsea dikabarkan mematok harga 2 triliun untuk Hakim Ziyech. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu.
Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Chelsea dikabarkan mematok harga 1 triliun untuk N'Golo Kante. Gagasan utama paragraf ini berada di awal paragraf ya di sini. Sehingga jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 18. Chelsea dikabarkan mematok harga 1 triliun bagi klub yang berusaha membeli N'Golo Kante pada bursa transfer musim panas. Sebelumnya, Inter Milan dikatakan sebagai salah satu pihak yang serius untuk mendatangkan N'Golo Kante dari Chelsea. Namun, sejumlah mahar yang ditawarkan Inter Milan selalu mendapat penolakan dari Chelsea. Kabar terakhir bahkan mengatakan Chelsea menolak tawaran 50 juta euro yang ditawarkan Inter Milan untuk mendapatkan Kante. Saat ini, isu yang beredar menyebut bahwa Chelsea mulai melunak untuk melepas N'Golo Kante. Isu tersebut tak lepas dari belanja besar-besaran yang dilakukan Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea memang telah mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan 4 pemain baru diantaranya Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell, dan Kai Havertz. Berdasarkan data dari transfermarket.com, pembelian 4 pemain tersebut total sudah menghabiskan biaya sekitar 233 juta euro. Oleh karena itu, Chelsea berencana melepas Kante demi menambal uang yang sudah dikeluarkan. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah A. Chelsea dikabarkan mematok harga 1 triliun untuk N'Golo Kante. B. Inter Milan adalah salah satu klub yang tertarik mendatangkan N'Golo Kante. C. Inter Milan menawarkan 872 miliar pada pihak Chelsea. D. Kante adalah pemain tim nasional Prancis sejak 2016. Chelsea menghabiskan sekitar 233 juta euro untuk membeli 4 pemain pada bursa transfer musim panas. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Kante adalah pemain timnas nasional Prancis sejak tahun 2016 ya, 2016. Karena pernyataan ini tidak ada di dalam paragraf 1 maupun paragraf 2. Sehingga jawaban soal nomor 18 adalah yang D. Lanjut soal nomor 19. Teksnya sama ya, paragraf 1 sama paragraf 2. Nah, yang ditanyakan kesalahan pada paragraf kedua ya. Pada paragraf kedua terdapat pada A kalimat 1, B kalimat 5, C kalimat 7, D kalimat 6, E kalimat 9. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Penulisan Timo Werner adalah nama orang ya di sini. Nah, di sini kan ditulis miring ya. Nah, kalau nama orang tidak perlu dicetak miring ya. Jadi jawaban yang paling tepat di soal ini adalah yang C ya. Lanjut soal nomor 20. Kesalahan penulisan kata terdapat pada A. Kalimat 1, B. Kalimat 2, C. Kalimat 8, D. Kalimat 1 dan 8, E. Kalimat 4. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya. Pada kalimat keempat ya. Terkait dengan penulisan jumlah uang. Lanjut soal nomor 21. Kata menambal pada kalimat 9 memiliki makna yang sama dengan kata menambal. Kira-kira jawabannya apa? A. Membolongi, B. Menyumbat, C. Menyokong, D. Mendorong, E. Menopang. Teman-teman boleh menebak dulu kira-kira jawabannya apa? Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, menyumbat. Karena di sini kan menambal berarti kan ada lubang terus habis itu ditambal. Sama aja dengan menyumbat. Lanjut soal nomor 22. Kata lunak pada teks tersebut memiliki makna yang berlawanan dengan kata A padat, B banyak, C bagus, D lembek, E garang. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman, padat. Lunak itu lawan katanya adalah padat. Lanjut soal nomor 23.
Dari kedua peristiwa tersebut, muncullah konflik kebudayaan yang menyebar ke berbagai tatanan sosial di pedesaan yang terjadi akibat relatifnya budaya dan canggihnya teknologi masyarakat. Namun, konflik kebudayaan itu lebih cenderung terjadi akibat relativitas budaya dari masyarakat pakraman bukti. Relativitas budaya merupakan suatu paham titik-titik setiap individu dalam memahami kebudayaan lain harus dibekali titik-titik sikap keterbukaan dan toleransi. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat tersebut tidak mampu menghalau cepatnya proses westernisasi yang berasal dari turis-turis asing. Hal ini mengakibatkan masyarakat desa Pakraman Bukti tidak memiliki bahan pangan. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah A. Konflik kebudayaan tidak terjadi akibat relativitas budaya. B. Konflik kebudayaan yang menyebar terjadi akibat relatifnya budaya dan canggihnya teknologi masyarakat. C. Nilai-nilai budaya tidak mampu menghalau cepat proses westernisasi. D. Terjadi konflik kebudayaan pada masyarakat Pakraman. E. Proses westernisasi berasal dari turis-turis asing. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, teman-teman. Konflik kebudayaan tidak terjadi akibat relativitas budaya. Padahal, sesuai dengan teks, konflik kebudayaan itu terjadi akibat relativitas budaya. Nah, pernyataan yang tidak sesuai berarti yang A. Lanjut soal nomor 24. Polrestabes Makassar menangkap pria bernama Yusril, 21 tahun, yang memukul pacarnya sendiri berkali-kali hingga mengalami luka lebam di wajah. Pelaku diketahui melakukan perbuatannya lantaran kesal ditagih nikah oleh korban. Pelaku dibekuk di sekitar tempat kerjanya di Jalan Tamanggapa Raya, Kota Makassar. Usai anggota menerima laporan polisi korban, pelaku disebut tidak mau untuk menikahi korban lantaran menuduh pacarnya terlibat dalam jaringan prostitusi online. Perilaku tersebut merupakan penyimpangan daripada sila keberapa? 1, 2, 3, 4, atau 5. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, teman-teman. Sila kedua. Karena pada pengalaman sila kedua, seharusnya kita mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa tanpa selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bukan malah sebaliknya melakukan hal-hal yang melukai, memukul, dan menyakiti orang lain. Sehingga di soal ini jawabannya adalah yang B ya. Lanjut soal nomor 25. Pemerintah Kota Makassar perketat aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4, termasuk memantau aktivitas pelaku usaha. Pemantauan dan penerbitan sejauh ini terus dilakukan Satuan Tugas atau Satgas Pengurai Kerumunan Satpol PP Kota Makassar. Baru-baru ini sejumlah toko besar pun mendapat teguran seperti Toko Alaska, Bintang, Alat Tulis Agung, Departemen Store Harapan Baru, Adidas, Duta Irama, Sarina. Toko tersebut rupanya mengabaikan protokol kesehatan. Perilaku tersebut merupakan penyimpangan daripada sila keberapa? A. Pohon beringin, B. Padi dan kapas, C. Kepala banteng, D. Rantai emas, E. Bintang. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya, teman-teman. Padi dan kapas termasuk dalam sila kelima. Karena pada pengalaman sila kelima seharusnya kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum dengan membuka toko lalu tidak menjaga prokes. Jadi jawaban di soal ini adalah yang B, padi dan kapas. Lanjut soal nomor 26. Atlet angka besi Indonesia Nurul Akmal mendapat perlakuan tak menyenangkan setibanya di Indonesia. Nurul yang baru saja membela Merah Putih di Olimpiade 2020 menjadi korban body shaming oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Melihat hal ini, Kementerian Pemuda Olahraga pun buka suara. Melalui Sesmenpora, Gatot S. Dewabroto
pihaknya mengecam aksi tersebut karena merendahkan seorang olahragawan. Perilaku body shaming merupakan penyimpangan daripada sila keberapa? A. Padi dan kapas, B. Kepala banteng, C. Rantai emas, D. Bintang, E. Pohon beringin. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, rantai emas atau masuk ke dalam sila kedua. Karena pada pengalaman sila kedua seharusnya kita mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tegang rasa dan tapa selera, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dengan melakukan body shaming atau menghina dan merendahkan tubuh orang lain merupakan penyimpangan daripada sila kedua. Sehingga di soal ini jawabannya adalah yang C, rantai emas. Lanjut soal nomor 27. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan berbahasa daerah yang sangat beragam. Berinteraksi di dalam pergaulan nasional untuk menunjukkan integritas terhadap bangsa dan negara, maka berdasarkan kerangka Bhinneka Tunggal Ika, bahasa yang digunakan adalah A. Bahasa daerah harus tetap dilestarikan dan digunakan dalam berbagai kesempatan. B. Mengupayakan untuk memasukkan kosakata bahasa daerah ke dalam kosakata bahasa Indonesia. C. Menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan nasional dan tetap mengembangkan bahasa daerah. D. Selalu menggunakan bahasa nasional di berbagai kesempatan. E. Menggunakan perpaduan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam pergaulan nasional. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Menggunakan bahasa Indonesia dalam pergaulan nasional, karena kan di pergaulan nasional kita berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai daerah, sehingga bahasa pemersatunya adalah bahasa Indonesia. Dan tetap mengembangkan bahasa daerah masing-masing. Lanjut soal nomor 28. Sebagai ketua rukun tetangga di sebuah kampung yang anggota masyarakatnya sangat multikultural, Pak Dadang menyadari potensi konflik yang dipicu oleh keberagaman budaya di kampungnya. Berikut ini adalah contoh tindakan berintegritas tinggi yang mencerminkan kehati-hatian adalah A. Selalu menghadiri upaya keagamaan meskipun beda agamanya. B. Menghadiri upaya adat yang dilakukan warganya meskipun berbeda suku. C. Penyelenggaraan festival budaya setiap perayaan HUT Proklamasi RI. D. Mendirikan forum komunikasi lintas agama dan budaya. E. Merangkul semua tokoh masyarakat dalam kepengurusannya dan kebijaksanaan. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman. Merangkul semua tokoh masyarakat dalam kepengurusannya dengan bijaksana. Lanjut soal nomor 29. Tradisi sedekah bumi, bersih desa, sedekah laut, atau dengan sebutan lain yang menurut para pelakunya merupakan wujud sifat religi magis masyarakat Indonesia, tetapi bagi sebagian orang dianggap tindakan musyrik. Agar tidak terjadi konflik, perilaku integritas yang dilakukan adalah A. Membiarkan saja karena sudah tradisi turun-menurun. B. Mengubah tradisi tersebut sesuai dengan perkembangan zaman. C. Menyerahkan segala keputusan kepada tokoh adat. D. Melakukan dialog yang dijiwai semangat kekeluargaan. E. Menyerahkan segala keputusan kepada pemerintah desa. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Melakukan dialog yang dijiwai semangat kekeluargaan. Soal nomor 30. Nah, soal nomor 30 ini soal latihan buat teman-teman ya. Silakan dipahami dan teman-teman bisa menjawab di kolom komentar. Nanti akan saya komen kira-kira jawaban teman-teman apakah sudah benar, apakah sudah sesuai atau masih perlu dikoreksi. Oke, bagi teman-teman yang ingin ikut program eksklusif super intensif CPNS 2023 dari Jadi ASN, langsung aja cek aplikasi Jadi ASN di Android maupun di iOS. Silakan teman-teman cek, regis, lalu
pilih paketnya ya. Ada paket 1 bulan, ada paket 6 bulan, dan ada paket 1 tahun. Tinggal menyesuaikan dengan budget teman-teman. Jangan lupa ketika melakukan proses pembayaran, masukkan kode bimbel CPNS dan masukkan kode RS 3599199 supaya teman-teman dapat diskon. Sehingga harganya lebih murah karena teman-teman dapat diskon. So, tunggu apa lagi, mumpung masih ada waktu buat belajar SKD CPNS, langsung aja join program eksklusif Super Intensif CPNS 2023 hanya di Jadi ASN. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan teman-teman share kepada teman-teman yang membutuhkan. Untuk soal-soal yang kami bahas di video ini nanti akan kami taruh di link description, sehingga teman-teman nanti bisa download di link tersebut. Dan jika teman-teman lagi nyari buku, nanti saya taruh di link description juga beserta bimbel-bimbel yang bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan SKD CPNS 2023. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Akhirul wassalam, sampai jumpa di video selanjutnya. Belajarku, ku.